Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dengan NIM 2411083023. Saya berasal dari jurusan Teknologi Informasi, Prodi D4 TRPL, kelas 1D TRPL. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi database. Yang pertama itu, apa itu administrasi database? Administrasi database adalah serangkaian aktivitas yang berfokus pada pengelolaan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem basis data dalam sebuah organisasi. Administrasi ini dilakukan oleh seorang profesional yang disebut Database Administrator atau DBA. Tugas utama DBA adalah memastikan database beroperasi secara efisien, aman, dan mampu mendukung kebutuhan data organisasi. Selanjutnya, mengapa administrasi database itu penting? Yang pertama, penyimpanan data yang terstruktur dan efisien. Database memungkinkan data disimpan secara sistematis, sehingga mudah diakses, dikelola, dan diolah. Hal ini sangat penting untuk menghindari duplikasi data, menjaga konsistensi, dan memastikan integritas data. Yang kedua, akses cepat dan kolaborasi. Database memfasilitasi akses data secara cepat dan memungkinkan banyak pengguna untuk bekerja secara bersamaan, mendukung kolaborasi antar departemen atau tim. Yang ketiga, keamanan data. Administrasi database mengatur hak akses, enkripsi, dan perlindungan data sensitif. Ini mencegah kebocoran data dan akses tidak sah, yang sangat penting di era digital saat ancaman keamanan semakin kompleks. Yang keempat, analisis dan pengambilan keputusan. Database mendukung analisis data yang akurat dan cepat, sehingga organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik dan tepat waktu, berdasarkan data yang valid. Yang kelima, efisiensi operasional. Pengelolaan database yang baik meningkatkan efisiensi operasional, menghemat waktu, dan memudahkan proses bisnis sehari-hari. Yang keenam, dukungan terhadap sistem informasi manajemen. Database menjadi inti dari sistem informasi manajemen, menyediakan data yang dibutuhkan untuk analisis, pelaporan, dan perencanaan bisnis. Yang ketujuh, kepatuhan regulasi. Pengelolaan database membantu organisasi mematuhi regulasi terkait privasi dan keamanan data, mengurangi risiko hukum, dan menjaga reputasi organisasi. Yang kedelapan, mengurangi redundansi dan inkonsistensi data. Database mengurangi terjadinya data ganda dan inkonsistensi, sehingga data yang digunakan selalu up-to-date dan akurat. Tanpa administrasi database yang baik, organisasi akan kesulitan dalam mengolah data dalam jumlah besar, rawan kehilangan data, rentan terhadap ancaman keamanan, serta lambat dalam mengambil keputusan bisnis yang strategis. Administrasi database memastikan seluruh data perusahaan terorganisir, aman, dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan untuk mendukung tujuan bisnis. Selanjutnya, fungsi administrasi database. Yang pertama itu perencanaan. Menentukan kebutuhan sistem database sesuai tujuan organisasi. Yang kedua, analisis dan desain. Ini membuat desain logis dan fisik database serta mendokumentasikan standar-standar yang digunakan. Yang ketiga, implementasi. Menginstal dan mengkonfigurasi sistem database, serta menguji fungsionalitasnya. Yang keempat, operasi dan pemeliharaan. Ini menjaga agar database tetap berjalan optimal, melakukan update, dan menangani masalah teknis. Yang kelima, keamanan dan recovery. Melakukan pengamanan data dan prosedur pemulihan jika terjadi kerusakan atau kehilangan data. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab administrasi database. Yang pertama itu merancang dan mengelola struktur database. DBA bertanggung jawab merancang struktur tabel, relasi antar data, dan indeks agar data mudah diakses dan dikelola sesuai kebutuhan operasional perusahaan. Yang kedua, instalasi, konfigurasi, dan pemeliharaan database.
Melakukan instalasi perangkat lunak database, konfigurasi awal, serta pemeliharaan rutin agar database tetap berjalan dan up-to-date. Yang ketiga, menjaga keamanan data. Mengatur hak akses pengguna, menerapkan kebijakan keamanan, melakukan enkripsi, dan memastikan data terlindungi dari ancaman seperti peretasan atau kehilangan. Yang keempat, backup dan pemulihan data. Melakukan pencadangan data secara berkala dan memastikan prosedur pemulihan berjalan baik untuk mencegah kehilangan data akibat kerusakan atau bencana. Yang kelima, monitoring dan optimasi kinerja database. Memantau performa database, melakukan tuning, serta mengidentifikasi dan mengatasi masalah untuk memastikan database berjalan efisien dan tanpa error. Yang keenam, mengelola akses dan izin pengguna. Membuat dan mengelola akun pengguna, serta memberikan hak akses sesuai peran dan kebutuhan masing-masing pengguna. Yang ketujuh, menggabungkan dan migrasi database. Ini mengintegrasikan database lama ke sistem baru, atau melakukan migrasi data jika ada perubahan sistem atau aplikasi. Yang kedelapan, perencanaan kapasitas. Menganalisis kebutuhan kapasitas database dan menyesuaikannya dengan pertumbuhan data serta kebutuhan bisnis di masa depan. Yang kesembilan, memberikan pelatihan dan dukungan. Melatih pengguna akhir tentang penggunaan database dan memberikan dukungan teknis jika terjadi masalah. Selanjutnya, kelebihan administrasi database. Yang pertama, manajemen data yang terorganisir dan sistematis. Yang kedua, keamanan data yang terjamin. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang keempat, penghematan biaya operasional. Yang kelima, memudahkan inventarisasi dan pengelolaan data. Yang keenam, menjamin konsistensi dan integritas data. Yang ketujuh, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedelapan, skalabilitas dan fleksibilitas. 9. Dukungan untuk integrasi data. Yang ke-10, kemudahan backup dan recovery. Selanjutnya, kekurangan administrasi database. Yang pertama, pengelolaan kompleks dan butuh keahlian khusus. Yang kedua, biaya instalasi dan pemeliharaan cukup tinggi. Yang ketiga, risiko gangguan sistem bisa berdampak luas. Yang keempat, proses backup memakan waktu lama. Yang kelima, database rentan terhadap serangan keamanan. Yang keenam, perlu pemeliharaan rutin agar tetap stabil. Yang ketujuh, kinerja bisa menurun jika data sangat besar. Selanjutnya, skill dan kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang DBA. Yang pertama, pemahaman mendalam tentang sistem manajemen database atau DBMS. Ini menguasai berbagai jenis DBMS, populer seperti MySQL, Oracle, SQL Server, PostgreSQL, dan NoSQL, serta memahami cara kerja dan fitur masing-masing sistem. Yang kedua, kemampuan SQL dan querying yang kuat. Mampu menulis, mengoptimalkan, dan memecahkan masalah query SQL untuk mendapatkan data yang akurat, dan meningkatkan performa database. Yang ketiga, pengalaman dalam backup dan recovery. Mengelola strategi pencadangan data dan prosedur pemulihan untuk menjaga keamanan dan ketersediaan data. Yang keempat, keamanan database. Mengatur hak akses enkripsi, audit trail, serta melindungi data dari akses tidak sah dan ancaman keamanan terbaru. Yang kelima, monitoring dan scanning kinerja database. Memantau performa database secara berkala dan melakukan optimasi agar sistem berjalan efisien. Yang keenam, kemampuan problem solving dan analisis. Mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah teknis dengan cepat dan tepat. Ketujuh, pengetahuan tentang sistem operasi dan jaringan. Memahami operasi seperti Linux dan Windows, serta dasar-dasar jaringan yang mendukung infrastruktur database. Yang kedelapan, kemampuan komunikasi dan kerja tim. Mampu berkomunikasi dengan baik dengan tim pengembang,
manajer proyek, dan pengguna non-teknis, serta menulis dokumentasi yang jelas. Yang ke-9, kemampuan adaptasi dan pembelajaran berkelanjutan. Terus mengikuti perkembangan teknologi database dan keamanan untuk menjaga keahlian tetap relevan. Yang ke-10, skill teknis pendukung lainnya. Menguasai bahasa pemrograman terkait, manajemen storage, instalasi dan konfigurasi DBMS, serta dokumentasi standar dan prosedur database. Selanjutnya, jenis-jenis database administrator atau DBA. Jenis yang pertama yaitu sistem database administrator. Sistem database administrator fokus pada aspek teknis seperti instalasi, patching, upgrade perangkat lunak, dan pemeliharaan infrastruktur database. Jenis yang kedua, application database administrator. Application database administrator fokus pada desain arsitektur data, model data, dan mendukung penggunaan database untuk aplikasi tertentu. Selanjutnya, contoh penerapan atau implementasi. Contoh pertama yaitu penerapan di lingkungan perusahaan, seperti sistem HRD, Human Resource Development. Deskripsinya, divisi HRD memiliki sistem informasi untuk mengelola data karyawan, absensi, gaji, dan penilaian kinerja. Implementasi administrasi database-nya, yang pertama, user management. Memberi hak akses khusus kepada admin HR untuk dapat mengakses semua data, sedangkan user biasa hanya dapat melihat data pribadinya. Backup dan recovery. Menjadwalkan backup harian database untuk menghindari kehilangan data karyawan jika sistem rusak. Kemudian monitoring kinerja. Menggunakan query log dan performance monitoring untuk mendeteksi query lambat pada saat pengambilan data gaji. Selanjutnya keamanan, menerapkan enkripsi pada kolom sensitif seperti nomor rekening dan nik karyawan. Contoh kedua yaitu penerapan di rumah sakit, seperti sistem rekam medis elektronik. Deskripsinya yaitu sistem rekam medis menyimpan data pasien, jadwal dokter, hasil diagnosa, dan pengobatan. Implementasi administrasi database-nya yaitu User Privilege Management. Dokter hanya bisa melihat dan mengedit data pasien yang ditanganinya, sedangkan apoteker hanya melihat resep. Selanjutnya database partitioning. Ini memisahkan data pasien berdasarkan tahun kunjungan untuk mempercepat akses. Selanjutnya audit log. Melacak siapa yang membuka atau mengubah data pasien terakhir. Kemudian replikasi data. Menggunakan replikasi database ke server cadangan untuk memastikan data tetap tersedia jika server utama gagal. Selanjutnya, contoh ketiga, yaitu penerapan di universitas, seperti sistem informasi akademik. Deskripsi dari sistem informasi akademik ini, sistem ini digunakan untuk pendaftaran mata kuliah, pengisian nilai, dan cetak KHS. Implementasi administrasi database-nya itu user role dan access control. Dosen hanya bisa input nilai mahasiswa, kelas yang dia ajar, dan mahasiswa hanya bisa melihat datanya sendiri. Selanjutnya data integrity. Menggunakan foreign key untuk memastikan bahwa setiap nilai mahasiswa mengacu pada mata kuliah dan mahasiswa yang valid. Selanjutnya indexing. Membuat indeks pada kolom NIM, kode matkul, dan semester untuk mempercepat pencarian data nilai. Selanjutnya schedule maintenance. Menjadwalkan downtime
database setiap akhir semester untuk pembersihan dan optimasi data. Selanjutnya, contoh keempat, penerapan pada aplikasi e-commerce. Deskripsi dari aplikasi e-commerce yaitu database menyimpan data pengguna, produk, pesanan, dan pembayaran. Implementasi administrasi database yaitu data security, enkripsi data kartu kredit, dan informasi pribadi pengguna. Kemudian query optimization, menggunakan explain untuk menganalisis query pembelian yang lambat. Selanjutnya scalability, membagi database menjadi beberapa sort berdasarkan region pengguna. Kemudian disaster recovery, menyimpan backup otomatis di cloud. Misalnya AWS RDS backup setiap 6 jam. Selanjutnya kesimpulan. Administrasi database merupakan fungsi penting dalam pengelolaan data organisasi yang bertujuan menjaga keamanan, integritas, dan ketersediaan data secara optimal. Seorang database administrator atau DBA memiliki tanggung jawab utama untuk merancang, menginstal, dan mengonfigurasi sistem database sesuai kebutuhan organisasi, memantau dan mengoptimalkan kinerja database agar berjalan efisien, menjaga keamanan data dengan mengatur hak akses dan melindungi dari ancaman, melakukan backup dan recovery untuk mencegah kehilangan data, mengelola kapasitas dan melakukan migrasi database bila diperlukan, bekerja sama dengan tim pengembang dan pengguna untuk mendukung aplikasi dan kebutuhan bisnis. DBA harus memiliki kombinasi keterampilan teknis dan soft skill, seperti penguasaan SQL, pemahaman DBMS, kemampuan problem solving, serta komunikasi yang baik. Dengan administrasi database yang baik, organisasi dapat memastikan data tersimpan dengan aman, mudah diakses, dan siap mendukung pengambilan keputusan bisnis secara efektif. Ini adalah referensi yang saya ambil. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatan dari semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.